Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Tumbal Janin. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Malam ini, dengan jengkel tapi pasrah, aku menuruti keinginan ayah untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya denganku. Yah, aku akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Aku Ani. Bulan Agustus ini umurku memasuki usia 19 tahun. Kulitku kuning langsat, rambut sedikit ikal, dan badanku lumayan berisi dengan tinggi yang lumayan semampai. Hidungku tak begitu mancung dan ada tai lalat di sisi kanannya. Kata ibuku, tai lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun saat ini aku merasa menjadi wanita paling hina di dunia. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi aku akan resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki 45 tahun, kawan ayahku. Pelakor, ya mungkin itu sebutan yang cocok untukku. Aku sudah menyiapkan lahir batinku untuk ini semua. Tak peduli apa kata orang, bagiku aku sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada orang tuaku. Nama ayahku Danang. Beliau adalah pemabuk berat dan tukang judi. Tak ayal hutang kami menumpuk. Bahkan rumah yang kami tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahku. Tetapi dengan jalan aku harus menikah dengannya. Awalnya aku menolak keras. Aku pun kabur dengan kekasihku Ridwan ke desa seberang, ke rumah kos budenya Ridwan. Ibu juga membelaku. Beliau menutup-nutupi keberadaanku dari ayah, padahal dia sendiri yang merencanakannya. Tapi tak butuh waktu lama, hanya 4 hari saja aku sudah ditemukan ayah dan anak buah Tomo. Aku berusaha lari dan Ridwan pun menghadang ayah. Dengan tergesa-gesa aku lari secepat aku bisa. Namun saat aku menoleh ke belakang, kulihat wajah Ridwan sudah bersimpah darah dipukuli 3 orang lelaki. Aku mengurungkan niatku dan kembali menghampiri Ridwan yang sudah terkapar di tanah. Aku membalik tubuhnya yang tersungkur. Sambil menangis, aku mengusap wajahnya dari tanah yang menempel. Tanganku memerah terkena darah. Ya Allah mas, aku gak tega nek sampean koyok ngene. Nek awakmu pengen Ridwan selamat, kudune kowe nurut karo aku. Ridwan menggeleng. Aku gak lilo nek awakmu rabi karo wong kuwi an. Melihat keadaan Ridwan, aku pun pasrah dibawa pulang oleh ayah dengan syarat jangan pernah lagi ganggu Ridwan. Aku meminta anak buah Tomo agar membawa Ridwan ke rumah sakit hingga benar-benar sembuh. Tatapan Ridwan kala itu membuat hatiku pedih. Aku akan meninggalkan lelaki yang kucintai selama 2 tahun ini. Tak dongakno sing api-api dok, meski aku gak ikhlas. Mugi-mugi uripmu luwih enak karo Tomo, kata ibuku sembari membenarkan jilbab putih panjang yang aku kenakan. Aku sudah dirias sedemikian cantik, mengenakan kebaya putih pemberian Tomo, hanya menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Aku hanya diam menatap kaca rias di depanku. Ingin rasanya berontak, tapi apa daya, aku juga tak mau orang tuaku susah. Terbelit-belit hutang tersebut. Saya terima nikahnya Ani Darwanti binti Danang Prasetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Semua mengadahkan tangan untuk mengamini doa dari Bapak Penghulu.
Aku pun melakukannya, meski dalam hati aku menolak untuk mengamininya. Kulirik wajah lelaki di sampingku, ada sedikit kerutan di sebelah matanya. Benar saja, karena umurnya hampir setengah abad. Ingin rasanya ku cabik wajahnya, ku congkel paksa bola matanya agar keluar, dan tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Aku sudah mendengar rumor sebelumnya bahwa Tomo sudah 2 kali menikah. Istri yang pertama kabur karena tak kuat hati melihat suaminya menikah lagi. Ini berarti aku adalah istri ketiga baginya. Lelaki bangsat, pikirku. Saat melirik Tomo, tak kusangka pandangan mataku juga terarah ke ujung kanan. Kulihat istrinya di sana menatapku dengan wajah geram. Kusunggingkan senyuman sinis ke arahnya seakan mengejek. Kulihat bibirnya mengatuk menyiratkan kekesalan darinya. Setelah menandatangani buku nikah dan sedikit acara ramah tamah semua berakhir. Acara pernikahan ini memang dibuat sederhana, hanya mengambil inti dari acara sakral, yakni akad nikah. Aku diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapanku yang akan dipindah ke rumah Tomo. Kulihat ayah tertawa lepas merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Sebal, memuakan sekali. Mbak Fani, istri Tomo, mengambil alih koper dari tangan ibuku dan memasukkannya ke dalam mobil. Kulihat cowok yang bersender di mobil memainkan ponselnya. Dika namanya. Ya, dia adalah anak Tomo dan Fani. Seharusnya aku lebih cocok menikah dengannya dibanding dengan tua bangka itu. Mbak Fani berkali-kali memanggilnya agar membantu memasukkan keperluanku. Tapi dia cuek tak membalas omelan ibunya, malah semakin asyik tersenyum sendiri memandangi gawainya. Setelah berpamitan pada orang tuaku, kami berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Kuedarkan pandanganku ke sekitar, benar-benar megah. Bahkan taman depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahku. Mobil diparkir di samping rumah. Kulihat di sana berjejer pula beberapa mobil mewah dan motor-motor gede seperti punya para artis. Begitu kayakah Tomo? Yang ku tahu dia hanya punya bisnis bahan-bahan bangunan. Entah, mungkin ada yang lain. Aku pun tak tahu. Tomo membukakan pintu untukku. Tangannya tengah menawarkan aku untuk ditarik keluar mobil. Tapi tak kugubris. Kusingkirkan tangannya dan berjalan keluar dari mobil sambil mengangkat belakang gaun kebayaku yang panjang. Di depan rumah sudah menanti 2 wanita dengan daster lusuh sembari membungkukkan badan. Tomo memperkenalkannya padaku. "Ani, iki Mbok Ijah. Nek butuh apa-apa tinggal nyeluk DE," katanya sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur dilihat dari rambut putihnya. "Iki Wirna, bagian masak. Nek pengen mangan opo ae ngomong karo DE." Kulirik wanita yang ditunjuk Tomo. Dia terlihat masih muda, mungkin sekitar 25 tahunan, mempunyai paras yang lumayan ayu, hanya saja tertutupi oleh daster kumalnya. Mbak Fani melengos melihatku sembari masuk dengan menghentak-hentakan kakinya. Aku mengerti perasaannya. Mana ada di dunia ini wanita yang mau berbagi suami, apalagi cari istri yang lebih muda dan cantik. Sungguh berat ia bisa menerimaku. Tomo merangkulkan tangannya di belakang bahuku dan mencoba menyeretku untuk masuk. Aku menoleh dan menepisnya. Ia tersenyum. Kuberikan pandangan muak kepadanya. Ia berlalu dengan tetap tersenyum nakal. Jijik aku melihatnya. Bagaimana bisa aku harus hidup setiap hari dengannya? "Ibu, aku mau pulang," pikirku. Dari belakang Dika mendekat ke arahku. "Welcome to the hill," katanya sembari
berlalu masuk ke dalam rumah sambil memasukkan kedua tangan dalam celana formalnya. Di dalam kamar, aku menanggalkan semua pakaian memuakan ini dan menggantinya dengan baby doll kesayanganku. Ku hapus dengan paksa make up yang telah dipoleskan selama 2 jam tadi sore. Di depan cermin, kulihat Tomo masuk kamar, kemudian menutup dan menguncinya. Ku tarik nafas panjang, ku siapkan lahir batinku malam ini. Tomo memandangku lewat cermin, tersenyum menyeringai. Tak ku balas senyumannya sambil terus mengusap make up di wajahku. Ia mendekatiku, mengelus pundakku dari belakang sambil menghadap ke cermin. Tanganku bergetar tapi tetap berusaha tenang. Ia melerai rambutku dan menciumnya. Dadaku bergetar hebat antara jijik dan takut. Meski aku pernah berpacaran dengan Ridwan, tak pernah kurasakan ini sebelumnya. Maksimal, dia hanya memegang tangan dan memandangku. Ia menarikku berdiri dan merebahkanku di kasur. Kemudian memulai ritual malam pertama sebagaimana mestinya. Hatiku menangis. Sungguh tak rela aku menyerahkan diriku pada tua bangka ini. Namun, aku tetap pasrah membiarkan semuanya terjadi. Pagi hari ku dapati diriku terbangun dengan rasa nyeri di sekitar selangkanganku. Aku mengutuk diriku sendiri, jengkel sejengkel-jengkelnya, lalu memukuli kasur yang kurebahi. Ku tarik nafas dan menghembuskannya mencoba membuat diriku tenang. Setelahnya aku bergegas mandi, kemudian keluar kamar mencari di mana letak dapur. Aku memandang penuh kagum melihat rumah bak istana ini. Kulirikan mataku ke sana kemari sambil menyusuri rumah yang entah menyesatkanku. "Mbak Ani, wes tangi toh. Monggo sarapan riyen," sapa Mbok Ijah menemukanku. Aku diajak menuju ruang makan. Sambil berjalan, aku tetap seperti orang linglung yang tersesat melihat kanan kiri. "Mangke nek pon sarapan, kulo ajak muteri omah, Mbak, ben ora bingung," tambahnya sembari mempersilahkanku duduk di depan meja yang sudah tersedia banyak sekali makanan lezat di atasnya. Aku mengangguk dan segera duduk, lalu mengambil piring dan mencomot gurami panggang favoritku. Di rumah aku jarang sekali makan ini. Mungkin dalam setahun hanya beberapa kali saja. Dika keluar dari kamarnya yang terhubung langsung ke ruang makan. Ia duduk di seberang depan meja makan tanpa melihatku sama sekali. Aku seperti tak ada di depannya, sangat cuek dan tak peduli. Aku melirik wajahnya yang tampan saat dia makan. Hidung mancung, alis tebal, rambut sedikit ikal tergerai atasnya. Sangat mirip dengan bapaknya dalam versi muda. Aku tak percaya harus punya anak tiri yang umurnya sebaya denganku. Mbok Ijah mengajakku menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Aku benar-benar takjub dengan keindahan bangunan ini. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana yang pernah kulihat di film Barbie favoritku. Tak hentinya aku menunjukkan ketakjuban. Hingga di depan suatu pintu, Mbok Ijah menyuruhku untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati berwarna merah marun dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Aku termangu diam. "Ruangan ini khusus gawe Pak Tomo, Mbak. Sopo ae gak oleh mlebu. Masih yo Bu Fani yo gak oleh ngintip, Mbak." Jelas Mbok Ijah membuatku penasaran. "Emange ono opo ning jero, Mbok?" Mbok Ijah hanya menggeleng dan tersenyum. Aku mengerutkan kening mencoba ingin tahu. Kulirik lagi pintu di depanku. Tiba-tiba saja pintu itu terasa suwung. Aku mulai bergidik ngeri. Mbok Ijah segera menarikku kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah aku menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi. Dagunya lancip, bibir agak tebal bawahnya terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Aku menghampirinya tanpa melihatku dan terus menatap bukunya. Mbak Fani bertanya, "Piye malam pertama?" Aku menajamkan pandanganku padanya.
Sinting pikirku, enteng sekali dia menanyakan tentang itu tanpa ada rasa cemburu ataupun kesal. Ya wis ngono iku mbak, sampeyan lah yo pasti wis tahu rasane. Aku duduk di kursi sebelahnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Banyak sekali macam-macam bunga mawar di sana. Sepertinya Mbak Fani menyukai mawar. Harumnya semerbak menjadi aroma terapi untukku. Kuhirup dalam-dalam kemudian tersenyum. Pokok awakmu gelem nurut karo Mas Tomo, uripmu pasti enak, ujar Mbak Fani kemudian. Aku nek gak demi wong tuaku gak bakalan gelem mbak dadi madune sampean, sepurane loh. Jawabku enteng. Suatu saat awakmu bakal ngrasakno dadi aku, kaya Mbak Tini biyen. Tambahnya, maksude Mbak Tini iku sapa mbak? Bojo pertamae Mas Tomo. Jawabnya lugas. Kemudian ia berdiri dan meninggalkanku sendiri tanpa penjelasan yang lebih pasti. Aku mencoba mencerna ucapan Mbak Fani. Apa mungkin suatu saat Mas Tomo bakal menikah lagi? Siapa yang peduli? Toh aku tidak menginginkannya. Hadirku di sini hanyalah sebagai pengganti bayaran utang ayah. Malam ini malam Jumat Kliwon, aku berada di kamar dan merasakan kerongkonganku telah kering. Aku beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di sana kutemukan Mbok Ijah dan Mbak Warni. Saat ku buka kulkas, aku melirik Mbak Warni sedang menata sesuatu di atas nampan. Ia tahu aku memperhatikannya. Tingkahnya menjadi sedikit canggung. Aku mendekatinya. Kulihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air, jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. Aku termangu, mulutku membuka. Gawe opo iki Mbak War? Tanyaku penasaran. Mbok Ijah yang sedang mencuci tangan langsung menyahut. Jalukane Pak Tomo iku mbak. Kok aneh-aneh ngene sih? Ujarku kembali. Mbak Warni segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Aku mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Kulihat dia berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu, kemudian berlalu. Selang beberapa detik engsel pintunya bergerak. Kudapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. Gak usah penasaran, ucap seseorang di belakang mengagetkanku. Aku menoleh menemukan Mbak Fani di sana. Ojo atek takon Mas Tomo, nang kono lapo, anggap bae gak ono opo-opo. Aku mengangguk. Meski penasaran, aku berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk ke kamar kembali. Di tengah malam, aku terbangun, dikagetkan suara pintu berderit terbuka. Mas Tomo masuk dan segera merebahkan diri di sebelahku. Ia menatapku sambil menyibakkan selimut yang menutupiku. Kemudian memandang tubuhku dengan tatapan penuh nafsu. Aku hanya diam meliriknya. Kemudian dengan segera ia melakukan adegan menjijikan di malam Jumat ini. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri yang hanya dijadikan budak nafsunya. Pelacur lebih tepatnya. Hampir tiap malam ia menggagahiku. Tak pernah bertanya apa aku mau atau tidak. Tak pernah pula kurasakan cinta dalam dirinya. Hanya nafsu dan birahi. Tepat sekali kata itu. Iya, pelacur. Sudah 3 bulan aku berada di rumah ini. Tak pernah aku melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Aku merasa malu karena telah merebut suami yang dicintainya. Aku pun tak pernah bertanya pada Mas Tomo kenapa dia melakukan itu. Kehidupan rumah tangga kami hanya seperti rumah bordil. Hanya bertemu untuk melampiaskan nafsu semata tanpa ada ikatan cinta yang menyatu. Hampir tiap bulan Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya apa aku sudah hamil. Aku penasaran kenapa Mbak Fani begitu antusias dan tak menampakkan kekesalannya padaku. Malah ia bersemangat ingin agar aku segera mengandung. Berbagai cara dilakukannya, mulai dari memberikanku kurma madu, jamu-jamuan untuk kesuburan, dan beberapa pil yang membuatku enak.
Kenapa dia tak ingin hamil sendiri? Anaknya juga cuma Dika. Apa ia tak ingin menambah keturunan karena takut keseksiannya akan pudar? Aku tak berani bertanya. Hingga suatu hari siklus bulananku terhenti. Hampir seminggu aku merahasiakannya dari semua orang. Aku punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa ini. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin aku menolaknya? Minggu kedua, Mas Tomo baru menyadarinya karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Ia sumringah saat aku mengiyakan bahwa aku tak mendapati mensku. Hari itu juga Mbak Fani mengajakku ke rumah sakit untuk USG memastikannya. Saat melangkahkan kaki turun dari mobil, mataku berbinar melihat lelaki di depan rumah sakit berseragam satpam melihat ke arahku dengan tatapan matanya yang penuh rindu. Dia Ridwan, lelaki yang kucintai dan harus kutinggalkan demi baktiku pada ayah. Ingin rasanya aku memeluknya dan membenamkan wajahku pada dadanya yang bidang untuk menumpahkan segala kerinduanku. Aku berusaha tegar melewatinya di depan pintu. Ia menatapku lekat-lekat sejak aku turun dari mobil sampai masuk rumah sakit. Namun aku pura-pura tak memperhatikannya. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandunganku sudah berumur 3 minggu. Aku melihatnya di layar. Meski tak kuinginkan, seketika aku luluh saat menatap benihku sendiri. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ijah dan Mbak Warni selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali aku melihat ada apa di dalamnya. Kenapa kami dilarang ke sana? Akan tetapi melihat pintunya saja nyaliku sudah menciut, takut akan sesuatu. Entah apa. Aku bertanya pada Mbok Ijah, kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semua hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir cuma Dika saja. Ilang yo pose mbok, keguguran ngono ta? Tanyaku heran. Mbak Warni menjawab, ya wes, ilang ngono wae mbak. Aku memandang Mbok Ijah dan Mbak Warni bergantian, tak mengerti maksud mereka. Seketika ku elus pelan perutku, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Kulangkahkan kakiku untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Ku coba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Aku belum berani mengintip. Dengan perlahan aku mengarahkan kupingku ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungku. Samar-samar aku mendengar suara. Kutajamkan pendengaranku. Seperti terdengar suara erangan dan desahan di sana. Apa aku tidak salah dengar? Yang aku tahu, Mbak Fani tidak diperbolehkan masuk ke sini. Jadi, siapa yang bersama Mas Tomo di sana? Erangan itu semakin mengeras terdengar. Bersamanya, ku dengar suara seperti monyet. Aku semakin mendekatkan telinga sehingga pintunya yang tersentuh bahuku terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit membuatku kaget. Seketika itu pula kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Lapo kowe iki?" tanyanya dengan nada meninggi. Aku beringsut mundur dan menundukkan kepala. Sekilas kulirik Mas Tomo seperti kulihat waktu pertama di sini, hanya mengenakan celana kolor pendek hitam saja. Aku gak sengojo mas, jawabku terbata-bata. Ojo atek pisan-pisan maneh kon pengen eroh nang kene ono opo, dudu urusanmu. Aku gemetaran karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali Mas Tomo membentakku seperti saat ini. Segera aku berlari menuju kamar dan menumpahkan air mataku di bantalku.
Aku ingin pulang. Kehamilanku sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Tiap cek ke dokter, aku selalu bersemangat karena di sana aku akan bertemu dengan Ridwan. Meski hanya sepersekian detik saja, aku sudah berani membalas senyumannya. Dia pun terlihat bahagia melihat aku setiap bulannya. Semenjak bulan keempat, aku sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimku ini. Aku bahagia karena Tuhan telah menitipkannya padaku. Aku ingin seperti Ken Dedes yang melahirkan putra-putra dan kelak menjadi raja-raja di tanah Jawa, menjadi perempuan sejati. Meski tak dicintai suami, setidaknya akan ada yang membuatku bahagia. Tak sabar rasanya menanti bagaimana rupa buah hatiku kelak. Seharian ini Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya itu. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Bahkan sejak pagi, Mbok Ijah dan Mbak Warni seperti super sibuk, masak banyak dan mempersiapkan banyak jajan seperti sedang akan hajatan. Aku sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentakku kala itu membuatku mengurungkannya. "Iki gawe bancaanmu, soalnya wis 7 wulan," kata Mbak Fani saat melihatku melamun di dapur. "Bancaan yopo Mbak? Kok gak ono sing diundang? Wong tuaku bahkan gak ero apa-apa." "Aku kan wis tau ngomong, nek awakmu pengen urip enak kudu manut karo Mas Tomo," ujarnya dalam nada tinggi. Aku hanya diam membuang muka dari hadapannya. Aku jelas tahu bahwa ada yang tak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada Mas Tomo? Hanya karena uang mereka rela jadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tampah besar. Semua dijajar rapi oleh Mbok Ijah dan Mbak Warni di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasaranku sudah menghilang. Aku bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Kurebahkan diriku di bantal dan dengan segera terlelap. Aku bermimpi berada di suatu tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Aku mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana aku berada. Tak ada siapapun yang bisa kutanyai. Tiba-tiba aku mendengar suara kemersek daun pisang. Aku menoleh mencari sumber suara. Kuberanikan diri untuk mendekatinya. Saat kusibakan dedaunan yang menjulur panjang itu, aku terperanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih kebotak. Payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang itu lalu memegang perutku. "Ah, ojo!" Aku mencoba melepaskan tangannya dari perutku, tetapi tidak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulku. Tangan panjangnya melingkar berbelit-belit ke tubuhku hingga aku tak bisa bergerak lagi. Aku menangis sejadi-jadinya sambil terus berteriak, "Tolong! Tolong!" Sepertinya semua sia-sia karena tak ada seorang pun di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perutku, kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidah panjang dan kasarnya. Aku merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutku seperti dikoyak-koyak tanpa belas. Rasa sakit itu semakin menjalar memenuhi tubuhku, nyeri hampir di seluruh persendianku. Aku tak kuat lagi berdiri, tubuhku lemas, tapi makhluk itu tetap menjilat perutku sambil menegakkan badanku agar lebih leluasa. Aku merasakan perutku kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, aku meliriknya ke bawah. Ia menengadah, mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafasku tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian gelap. Aku tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhku. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba perutku. Oh tidak, perutku menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas,
Mas, Mas Tomo, Mas. Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di sampingku. Lapo? Tanyanya sambil menangis. Ku tarik tangannya ke perutku. Anakmu hilang. Aku terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. Aku terdiam sejenak. Sampeyan kok malah seneng sih? Tanyaku heran. Wes tenang ae, esuk diterno Mbak Fani nang rumah sakit ben dicek. Jawabnya enteng. Aku terdiam melongo menatapnya. Tangisanku terhenti. Kulirikan pandanganku di depan pintu. Di sana kutemukan Mbak Fani dan Dika berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. Mereka tersenyum. Aku bingung kenapa semua orang terlihat bahagia. Wes, turu maneh, ucap Mas Tomo sembari meninggalkanku keluar kamar diikuti Mbak Fani dan Dika. Aku termangu dalam diamku. Sambil terisak aku mengelus perut rataku. Kamu kemana nak? Ucapku dalam hati. Tanpa aku ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya. Tanpa peduli aku yang sangat terpukul. Paginya kami berangkat ke rumah sakit. Saat turun dari mobil, kulihat Ridwan menatapku dengan pandangan penuh heran. Berkali-kali dia melirik perutku seperti ingin tahu. Aku hanya meliriknya tanpa ekspresi. Saat di USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat. Tiba-tiba hari ini tak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahimku. Bahkan dinding rahimnya bersih. Tak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah aku merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpiku, Mbak Fani menyela pembicaraan kami dengan berkata, "Iya dok, kemarin Ani bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencupit pahaku. Aku menelan ludah kemudian mengiyakannya. Dokter itu hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep untukku. Setelahnya kami keluar. Aku duduk di kursi panjang depan loket, menunggu Mbak Fani menebus obat. Tiba-tiba kulihat Ridwan menatapku dari kaca luar. Wajahnya teduh menenangkanku. Ia berjalan menghampiriku. Tak henti aku menatapnya. Wajahnya yang manis dengan dagu yang sigar jambe mengingatkanku pada cintanya dulu. Kemudian ia duduk di sampingku. "Awakmu wis babarno toan?" tanyanya sambil melirik perutku. Aku menggeleng kemudian menjawab, "Anakku ilang mas, aku gak ngerti." "Ilang piye?" Aku terus menggeleng sambil menggigit bibirku. "Tapi awakmu sehat kan?" tanyanya sekali lagi. Aku mengangguk, mataku hampir basah melihat dia di sampingku. Ingin rasanya ku ungkapkan segala keresahanku padanya. Saat itu juga Mbak Fani berdiri di hadapan kami, lalu menarik tanganku. Aku segera berdiri dan mengikutinya keluar. "Awakmu kenal ta karo satpamiku?" "Bekas pacarku mbak," jawabku lugas tanpa berpikir. Mbak Fani kaget menoleh menatapku, tapi tetap berjalan beriringan denganku. Hari-hari ku lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang ku idam-idamkan. Tiap 2 hari sekali ibu menjengukku untuk memastikan keadaanku. "Wis tahan, ojo sedih-sedih terus. Mene, insya Allah awakmu bakal oleh gantine," kata ibu sambil membelai lembut rambutku. Aku tersenyum dan mengangguk. "Enggih bu, insya Allah Ani wis ikhlas. Pendungane nggih bu. Ayah piye kabare bu?" tanyaku. "Ayahmu yo pancet koyok ngono iku, gak isok leren. Ben bengi mulih mendem. Wegah aku, Tomo yo ngono sisan. Bapakmu dikucuri duit ae, tambah gak karu-karuan." "Sabar bu, dongakno ae ben ayah ndang oleh hidayah,"
Ibu tersenyum dan mengangguk, kemudian berpamitan pulang. Malam ini aku duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Hatiku sakit mengingat janinku, bahkan aku belum sempat membayangkan bagaimana rasanya memegang tangan mungilnya. Saat pandanganku menatap lurus pohon mangga di depan, aku melihat siluet bayangan seseorang. Kutajamkan pandanganku. Ia bersembunyi di balik pohon, tangannya terlihat kecil memeluk batang pohon. Tapi apa yang melingkar itu? Kuku atau apa? Lalu tiba-tiba matanya mengintip mengawasiku. Merah dan menyala. Tak bisa kulihat wajahnya, hanya ada bayangan hitam saja. Siapa yang ada di situ malam-malam begini? Tanyaku dalam hati. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya sambil terus menatapku dengan senyuman menyeringai. Jantungku berdegup kencang tatkala kami saling berpandang. Hingga saat sorot lampu mengenainya, kulihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal, mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Keringatku mengucur dari dahi, tubuhku kaku. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba aku teringat mimpiku malam itu saat menatap tangan panjangnya. Nafasku mulai memburu. Berkali-kali aku menelan ludah. Aku mulai sedikit mundur dari jendela, kemudian dengan cepat menutup kasar gorden kamarku. Kusandarkan tubuhku ke dinding sebelah jendela sambil mengatur nafas. Dadaku terasa sesak. Bahkan aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Perlahan ku coba mengintip kembali keadaan di luar. Dengan hati-hati kulirikan mataku sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Aku menghela nafas lega. Ngintip opo? Hah? Aku kaget memegang dada. Tanpa ku sadari Mbak Fani sudah berada di depanku. Anu Mbak, aku kok koyok kitok bedes tapi aneh. Medeni ngono, kataku sambil bergidik ngeri. Pancen noleki awakmu, soale wis apal ambumu. Jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. Maksudnya Mbak? Tanyaku kebingungan. Iku munu bojone Mas Tomo sing ana nang jero kamariku. Tiap Mas Tomo ape duwe bayi pasti dikekno bedesiku gawe tumbal. Nek umure wis mancek 7 wulan, gantenane yo pasti kekayaan lan kejayaan iki kabeh, ucap Mbak Fani. Hah? Opo? Makhluk sing mbok petuki nang ngimpi iku yo rupa asline bedesiku. Dadi pasti ketagihan maneh. Jelas Mbak Fani. Aku menutup mulutku tak percaya. Dadi Mas Tomo ning jero kamariku gawe nglayani bedesiku Mbak. Mbak Fani mengangguk. Kemudian aku merasa jijik memegang kemaluanku dari luar. Perutku langsung mual tapi ku tahan. Kemudian teringat Dika. Loh, tapi Dika? Mbak Fani menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.